Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi untuk PPKD. Minggu lalu kita sudah sempat membahas ini, sudah saya bagikan materinya. Cuman mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum paham. Nah, karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam. Pertama-tama kita pahami dulu beberapa transaksi keuangan pada PPKD. Secara umum bisa dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian ada belanja, pembiayaan, dan juga perpindahan kas. Nah, kita akan membahas mulai dari pendapatan. Untuk transaksi pendapatan sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada pendapatan tunai, kemudian yang kedua ada piutang pendapatan, dan yang ketiga ada penerimaan piutang. Nah, bagaimana pencatatan transaksinya ke dalam persamaan dasar akuntansi? Kita akan membahas mulai dari pendapatan tunai. Contoh soalnya, tanggal 2 Januari 2015, Pemda Kabupaten Sleman menerima pendapatan bagi hasil sumber daya alam migas sebesar 300 juta. Kita analisis dulu pengaruhnya terhadap PDA, baik itu PDA LRA atau PDA yang berbasis kas, dan juga pengaruh pada PDA LO atau PDA yang berbasis akrual. Nah, karena ini adalah transaksi pendapatan, penerimaan pendapatan artinya pemerintah daerah itu memperoleh kas, memperoleh tambahan kas, sehingga ada pengaruhnya di dalam PDA LRA, yaitu menambah pendapatan LRA dan juga menambah perubahan sal. Pendapatan LRA bertambah di sebelah kredit, sedangkan perubahan sal bertambah di sebelah debit. Kemudian, pengaruhnya terhadap PDA LO. Kalau untuk PDA LO itu nanti semua transaksi dicatat, baik itu mempengaruhi kas maupun tidak. Untuk soal ini, karena mempengaruhi kas, maka kasnya bertambah, yaitu aset bertambah berupa kas di kas daerah dan ekuitas bertambah dari pendapatan. Bagaimana pencatatannya? Nah, di soal ini pencatatannya kita akan mencatat dulu ke dalam PDA LO. Kita tulis tanggalnya, tanggal 2 Januari. Kas di kas daerah, karena PDA-nya dalam ribuan rupiah, maka kita akan hilangkan 30 di belakang. Maka kita bisa tulis 300.000. Kemudian, seperti tadi yang kita sudah analisis pengaruhnya, akan menambah ekuitas dana 300.000. Kalian bisa tuliskan keterangannya, yaitu bagi hasil SDA, sumber daya alam migas. Nah, itu untuk PDA LO. Kemudian untuk PDA LRA, karena ini menambah kas, maka dicatat ke dalam PDA LRA, yaitu menambah pendapatan dan menambah perubahan sal. Januari tanggal 2. Perubahan sal bertambah 300.000, pendapatan bertambah 300.000. Ingat ya, ini karena PDA-nya ditulis dalam ribuan rupiah. Kalau PDA-nya tidak kalian tulis dalam ribuan rupiah, berarti kalian harus menulis angkanya secara penuh. Untuk transaksi yang kedua yaitu piutang pendapatan, pada tanggal 5 Januari 2015 ditetapkan bahwa dana alokasi umum yang akan diterima Pemda Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2015 adalah sebesar 1.200.000.000 juta. Nah, pada soal ini atau pada transaksi ini, pemerintah belum menerima kas secara tunai, alias pemerintah itu baru ngen atau mengharapkan akan menerima dana alokasi umum pada tahun 2015 sebesar 1.200.000.000 juta. Maka karena tidak ada pengaruhnya ke dalam kas, tidak menambah kas, tidak ada pengaruh pada PDA LRA. Sedangkan di PDA LO akan menambah aset berupa piutang DAU dan menambah ekuitas berupa pendapatan. Selanjutnya kita akan mencoba mencatatnya. Kita tulis dulu tanggalnya pada PDA LO. Januari tanggal 5. Tadi analis transaksinya adalah menambah piutang DAU, maka piutang DAU-nya bertambah. Kemudian menambah ekuitas dana. Kalian bisa tuliskan keterangannya adalah dana alokasi umum. Seperti itu. Nah, sedangkan di PDA LRA, berdasarkan analisis transaksi tadi, karena tidak mempengaruhi kas, maka di sini tidak perlu dicatat.
Seperti itu. Untuk transaksi piutang yang ketiga adalah untuk transaksi pendapatan yang ketiga adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya, yaitu ada piutang pendapatan. Nah, pada soal ini kita akan menerima pemerintah daerah menerima penerima pendapatan dari piutang. Tanggal 11 Januari 2015, Pemda Kabupaten Sleman menerima transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 500 juta. Nah, karena piutangnya sudah diterima per kas alias menambah kas, maka ada pengaruhnya di dalam PDA LRA. Sekali lagi saya tekankan bahwa PDA LRA itu hanya dicatat ketika mempengaruhi kas. Kasnya bertambah atau kasnya berkurang secara keseluruhan di dalam suatu pemerintah daerah. Kalau tidak mempengaruhi kas, maka tidak perlu mencatat di dalam PDA LRA. Nah, pengaruhnya bagaimana? Ketika ada penerimaan kas, maka akan menambah pendapatan LRA di sisi kredit dan menambah perubahan saldo di sisi debit. Sedangkan di dalam PDA LO, karena ini adalah penerimaan piutang, maka aset bertambah berupa kas di kas daerah dan aset berkurang berupa piutang DAU. Bagaimana pencatatannya? Kita akan mencatat di PDA LO, tuliskan tanggalnya, tanggal 11 Januari. Kemudian kas di kas daerah bertambah. Kemudian piutang DAU-nya berkurang. Untuk pengurangan kalian berikan tanda kurung. Nah, pengaruhnya hanya itu saja, kalian bisa tuliskan keterangannya. Piutang tanggal berapa tadi? Tanggal 5 Januari. Kemudian di dalam PDA LRA kita juga akan mencatatnya, yaitu menambah pendapatan di sisi kredit. Ingat ya, pendapatan bertambah di sisi kredit dan menambah perubahan saldo di sisi debit. Nah, di sini kalian tuliskan keterangannya, dana alokasi umum. Nah, seperti itu untuk transaksi pendapatan. Kita sudah membahas 3 jenis transaksi yang biasanya keluar ketika kalian mengerjakan PDA untuk soal transaksi pendapatan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada guru pengampu mata pelajaran di kelas masing-masing. Demikian untuk materi pendapatan. Kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.